Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu beriman dengan hikmat. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehidupan pemberian-Mu yang sungguh bisa kami nikmati meskipun di dalam berbagai persoalan yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan, kehidupan kami berjalan oleh karena penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, di dalam penyertaan-Mu pula, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, untuk kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampu memahami, mampu mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Amsal pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8 yang demikian sabdanya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Dalam perjalanan kekristenan atau perkembangan agama Kristen, atau mungkin juga bukan Kristen tetapi dalam perjalanan iman atau kepercayaan begitu, dulu orang sering terkotak-kotakkan atau kita sering berpikir terkotak-kotak bahwa yang namanya pengetahuan itu pasti bertentangan dengan iman, atau yang namanya iman itu pasti tidak akan bisa berjalan dengan pengetahuan, sehingga bisa dikatakan bahwa kecerdasan dan beriman itu dilihat sebagai sesuatu yang berbeda. Maka tidak heran jika dulu image-nya adalah kalau orang masuk teologi atau calon-calon pendeta, biasanya bukan orang-orang yang pinter. Karena ada guyonan bahwa jadi pendeta kira perlu pinter gitu. Guyonannya begitu. Walaupun pada faktanya atau kenyataannya, ya tetap menjadi pendeta dibutuhkan juga tuntutan untuk terus belajar dan mencerdaskan diri begitu. Nah, gambaran ini memperlihatkan kita sebuah dikotomi atau pemilahan atau kemudian pembedaan, bahwa kemudian yang orang beriman itu tidak perlu kemudian mencerdaskan dirinya, atau orang beriman itu tidak perlu mengembangkan pengetahuannya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita beriman, orang-orang Kristen secara khusus beriman dengan dengan ngawur akhirnya. Ngawurnya begini misalnya. Ketika kita melihat dalam kehidupan iman kita diminta untuk mengasihi sesama. Kita diminta untuk kemudian kita bisa hidup untuk sesama, kita hidup bersama-sama dengan sesama. Tetapi seringkali ada satu aspek di dalam kehidupan sesama kita yang sering kita tinggalkan atau kita lupakan, yaitu kehidupan alam di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu di Sleman, di Jogja, digemparkan dengan berita tentang sampah yang menumpuk karena Piungan, TPS Piungan itu ditutup oleh warga karena sudah sangat membludak, dan akhirnya dampaknya adalah sampah-sampah di daerah Jogja, Sleman dan sekitarnya akhirnya kebingungan untuk membuang sampah ini di mana, dan akhirnya di beberapa titik sampah itu menggunung. Nah, konsep ini sekaligus seringkali juga menjadi tanda atau juga bisa dibilang menjadi bukti bahwa ketika kita menghidupi iman kita, seringkali kemudian kita mengatakan bahwa ya sudah, yang penting saya beriman kepada Tuhan. Kemudian kita tidak memakai hikmat kita tidak memakai kepintaran yang Tuhan berikan, kita tidak memakai kepandaian yang Tuhan berikan untuk kemudian mengelola sampah ini mau dibawa kemana gitu. Padahal dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang dengan hikmatnya itu memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada kita, kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dekat dengan Dia, orang-orang yang kemudian dikatakan beriman gitu. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam masa ini kita punya PR bersama, yaitu untuk kemudian juga mewujudkan iman kita
dengan kita hidup berhikmat, melihat dan berempati dengan lingkungan dan juga alam di sekitar kita. Kita mungkin di sini santai-santai aja, kita nggak bingung soal Jogja nggak kebanjiran, di tempat kita nggak banjir, kita aman saja. Jadi kita buang sampah sembarangan, atau kemudian kita Jogja mah bersih, Jogja sih tidak kotor. Kemudian kita dengan enaknya membuang sampah, atau kemudian kita tidak lagi peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, ini yang justru menjadi keprihatinan kita. Marilah kita beriman dengan hikmat kita, hikmat yang Tuhan berikan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka laku kita juga harus menunjukkan hikmat itu, menunjukkan kepandaian itu, menunjukkan kecerdasan itu. Salah satu gampang caranya adalah yang bisa kita lakukan sekarang dengan mudah. Beberapa waktu yang lalu, Bupati Sleman memberikan edaran bahwa ajakan kita harus memilah sampah, antara sampah yang bisa didaur ulang dan juga sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, ini menjadi fokus yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dengan memilah sampah plastik atau juga sampah-sampah rumah tangga. Keduanya itu bisa kemudian menjadi bukti, atau apa yang kita lakukan itu bisa menjadi bukti bahwa yang namanya beriman itu juga harus tetap dengan hikmat. Yang namanya beriman harus juga tetap dengan kesadaran, dengan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga cara beriman kita tidak ngawur. Oleh karena itu, mari kita juga wujudkan iman kita dengan peduli, dengan juga memperhatikan alam di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk generasi kita selanjutnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang beriman yang egois. Yang penting saya menikmati sekarang. Generasi saya selanjutnya itu urusan mereka. Itu berarti kita tidak berhikmat di dalam beriman. Oleh karena itu, mari kembangkan hikmat di dalam kita beriman kepada Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mengaturkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami adalah orang-orang yang beriman kepadamu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dengan berjuang untuk mempertahankan iman kami, untuk mewujudkan iman kami kepadamu. Tetapi seringkali Tuhan, di dalam kami beriman, kami seringkali melupakan hikmat yang Tuhan berikan. Kami seringkali beriman dengan seenak kami sendiri, kami beriman dengan keegoisan kami beriman bahkan dengan ngawur. Ketika kami harus mencintai sesama kami, tetapi pada saat yang sama kami justru mengabaikan lingkungan di sekitar kami. Kami mengabaikan sampah-sampah di sekitar kami. Kami mengabaikan alam di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, agar kami bisa mengupayakan iman kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga iman kami bukan menjadi iman yang mati, tetapi iman kami menjadi iman yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kami saat ini Tuhan berdoa juga bagi orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihan kesembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresya, Ibu Yohana Dewi, Bapak Elia Krisnugraha, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswo Prayetno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbatio, Bapak Prayetno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Margono yang saat ini sedang menjalani perawatan kesehatannya. Kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kesabaran, Engkau juga memberikan kekuatan bagi Pak Margono ini. Kami saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa hadir bagi orang tua kami ini di dalam setiap kesepuhan mereka, di dalam setiap mungkin penurunan kesehatan, penurunan fisik mereka. Kiranya Engkau senantiasa hadir memberikan sukacita, kedamaian di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami di dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, atau apapun itu. Kiranya Engkau yang hadir dan menolong kami.
Kami serahkan Tuhan segala hidup kami serahkan segala doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.